Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang penilaian pembelajaran sekaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, penilaian pembelajaran sekaitan dengan belajar dari rumah pola daring atau kombinasi daring dan luring, sekaitan dengan penilaian pembelajaran dari rumah pola luring yang menggunakan modul buku, bahan ajar tertulis lainnya, lingkungan sekitar, televisi, radio pada masa COVID-19 ini. Semoga yang disampaikan ini merupakan bahasan awal yang kita sebut bahasan pada sesi 1, yang nanti akan dilanjutkan pada sesi-sesi berikutnya pada video-video berikutnya. Bapak dan Ibu, mari kita mulai pembahasan penilaian pembelajaran ini, terutama berkaitan dengan belajar dari rumah yang kita sebut sebagai sesi pertama. Kita mulai dengan peran penting guru pada pembelajaran dan penilaian pada masa pandemi COVID-19 ini. Bapak dan Ibu, yang pertama perannya membantu peserta didik menghadapi ketidakpastian pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, melibatkan peserta didik untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah normal terganggu. Ketiga, penilaian direncanakan dan dilekatkan dalam kegiatan belajar, atau penilaian ini merupakan satu kesatuan dengan kegiatan belajar. Keempat, penilaian dilakukan untuk memantau dan memfasilitasi kemajuan belajar peserta didik dan membantu peserta didik mengelola pembelajarannya sendiri. Kemudian yang kelimanya, penilaian merupakan bagian dari apresiasi terhadap proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Bapak dan Ibu, berkaitan dengan penilaian pada pembelajaran dari rumah, hal yang perlu diperhatikan atau kita cermati, pertama, penilaian dengan pembelajaran dari rumah atau BRD atau PJJ, baik secara daring maupun luring, pada dasarnya tidak berbeda dengan penilaian dalam pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau pembelajaran di kelas. Yang kedua, perbedaan terletak pada moda penilaian yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan belajar dari rumah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran daring atau menggunakan pengambilan dan pengembalian dokumen atau pengiriman paket untuk pembelajaran luring. Yang ketiga, moda penilaian pembelajaran dari rumah tentu memiliki kelebihan dan kekurangan manakala dibandingkan dengan penilaian dalam pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Sesuai dengan kurikulum 2013, Bapak dan Ibu, maka pendekatan penilaian yang digunakan yaitu Assessment of Learning, merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah pembelajaran selesai. Assessment for Learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Dan Assessment as Learning mirip dengan Assessment for Learning, namun bedanya melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Untuk aspek penilaian, baik untuk penilaian dengan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau di kelas, belajar dari rumah atau BDR pada pola daring atau luring, ranah kompetensi yang dinilai meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian untuk ranah sikap merupakan penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran di dalam kelas, di luar kelas, untuk menumbuh kembangkan sikap, perilaku, dan karakter setiap peserta didik. Penilaian sikap ini ada penilaian sikap spiritual yang dilakukan dalam rangka membentuk sikap siswa agar mampu menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan penilaian sikap sosial yang dilakukan untuk membentuk sikap sosial siswa yang mampu menghargai,
dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam di mana mereka berada. Untuk penilaian sikap ini, tekniknya pertama, dilakukan observasi selama 1 semester oleh setiap guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, dilakukan observasi selama 1 semester oleh wali kelas dan guru BK yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Yang ketiga, dilakukan self-assessment atau penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Hasil-hasil penilaian tadi dikumpulkan pada wali kelas untuk diolah, yang hasilnya akan dituangkan pada rapot berupa predikat dan deskripsi. Aspek yang kedua yang dinilai pada para peserta didik yaitu ranah pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi. Penilaian ini berkaitan dengan ketercapaian KD pada KI 3 yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Aspek yang kedua yang dinilai pada peserta didik yaitu ranah pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan tekniknya, yang pertama dengan tes tertulis, misalnya pilihan ganda menjodohkan isian atau uraian. Yang kedua, dengan tes lisan, misalnya kuis dan tanya jawab. Yang ketiga, dengan penugasan. Tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok dalam jam pembelajaran dan atau di luar jam pembelajaran, baik secara formal maupun informal. Aspek yang ketiga yang dinilai dari peserta didik yaitu ranah keterampilan. Penilaian keterampilan ini dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Jadi keterampilan ini menerapkan pengetahuan. Keterampilan dalam kurikulum 2013 meliputi keterampilan abstrak atau keterampilan berpikir dan keterampilan konkret atau keterampilan kinestetik. Kaitannya dalam pemenuhan kompetensi, penilaian keterampilan merupakan penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar pada KI 4. Penilaian keterampilan tekniknya yang pertama dengan praktik kinerja atau unjuk kerja, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Kedua, dengan proyek, yaitu kegiatan penyelidikan atau kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek atau hasil kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga dengan portofolio, yaitu rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan atau pembelajaran peserta didik. Yang keempat, produk, yaitu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk, misalnya produk kerajinan, teknologi, dan seni. Yang kelima, ini menggunakan teknik lainnya. Penilaian pada pembelajaran dari rumah atau BDR atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ini perbedaan mendasarnya dengan penilaian pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau di kelas, yaitu terletak pada moda penilaian yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan pembelajaran jarak jauh, terutama berkaitan dengan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemberdayaan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah (BDR)
dengan pola daring atau kombinasi daring dengan luring, diantaranya menggunakan Learning Management System atau LMS, menggunakan email, media sosial misalnya WhatsApp, Google Form atau form online lainnya, aplikasi kuis, atau aplikasi lainnya yang dibuat secara mandiri oleh guru-guru secara kreatif. Sedangkan pada pelaksanaan penilaian yang pembelajarannya menggunakan pola ruling dengan melalui televisi dan radio atau menggunakan buku, modul, handout dan lembar kerja dan bahan ajar tertulis lainnya atau menggunakan lingkungan sekitar, biasanya dilakukan dengan kiriman paket atau pengambilan dan pengembalian dokumen, pengembalian dan pengambilan bahan penilaian ke satuan pendidikan. Berkaitan dengan moda penilaian, untuk pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, penilaiannya ini penilaian berbasis kelas dan penilaian dilaksanakan di dalam dan di luar kelas. Untuk pembelajaran dengan belajar dari rumah atau BDR dengan pola daring atau kombinasi daring dan luring, ini penilaiannya dengan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya menggunakan LMS, media sosial, email, aplikasi penilaian lainnya. Belajar dari rumah BRD dengan menggunakan TV, radio, buku, modul, bahan tertulis lainnya dan pemanfaatan lingkungan sekitar. Moda penilaiannya dilakukan dengan pengiriman paket atau pengambilan dan pengembalian dokumen penilaian dari dan ke satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, berkaitan dengan hal-hal yang sudah disampaikan di atas, berkaitan dengan penilaian dengan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau belajar dari rumah, pola daring atau kombinasi daring dan luring, atau belajar dari rumah dengan menggunakan TV, radio, buku, modul, bahan tertulis lain atau pemanfaatan lingkungan sekitarnya. Bapak dan Ibu, aspek atau ranah yang dinilainya ini sama. Kemudian teknik yang digunakan dalam penilaian juga sama. Yang beda adalah moda penilaian yang digunakan. Bapak dan Ibu, berkaitan dengan penilaian untuk pembelajaran dari rumah atau BRD atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang memberdayakan teknologi dan informasi ini, yang perlu diperhatikan oleh kita atau yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan guru, yaitu pertama, menyesuaikan penilaian berbasis kelas pada pembelajaran tatap muka ke penilaian moda pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, sesuaikan pola penilaian berbasis kelas pada pembelajaran tatap muka ke aplikasi teknologi yang digunakan peserta didik. Ketiga, upayakan sejak awal peserta didik memahami dengan baik tentang persyaratan, prosedur, target, dan kriteria penilaian. Yang keempat, sampaikan perintah pengerjaan atau penugasan dengan jelas dan rinci, serta sampaikan pedoman penilaian pada peserta didik sejak awal. Bapak dan Bu, demikian yang disampaikan tentang penilaian pembelajaran pada tahap 1 ini. Semoga memberikan masukan dan inspirasi pada tahap awal untuk Bapak dan Ibu merancangkan dan melaksanakan penilaian pembelajaran pada masa COVID-19 ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hilaf dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.